Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan. Bertemu kembali bersama saya Misbah ya di channelnya Saung Jahe Merah. Baik kawan-kawan, sekarang saya akan memperlihatkan atau menjelaskan usia jahe merah saya yang di media karung, yang sekarang umurnya genap pas 2 bulan ya, dari semenjak pindah media ya, pindah media tanam. Baik, kita langsung kita lihat ini ya kawan, seperti ini penampakan tanamannya. Nah, ini ada yang baru 5 ya, baru 5 tunas, tapi batangnya segar, segar. Ada juga yang sudah 6, kemudian bahkan nih seperti ini ada yang sudah lebih dari 10 ya kawan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada yang 12. Nah, ini dari sekian banyak, dari total ya ada 3000 karung. Ini satu ini nih yang paling banyak selama 2 bulan ini. Ini ada sudah 16 tunas baru ya, 16 tunas baru. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ya, 16 tunas baru. Tapi memang kekurangannya itu di batang itu agak kecil-kecil ya, semacam kurang sehat. Berbeda dengan yang pertumbuhan tunasnya kisaran normal 4, 5 sampai 12 lah, sampai 13 itu batang-batangnya juga sehat-sehat ya kawan, seperti ini, sehat-sehat, besar-besar, tegap ya. Nah, ini perawatannya itu saya gunakan di medianya itu ada 5 ya, 5 media kawan. Ini yang pertama di paling bawah itu saya gunakan serutan gergaji, kemudian di atasnya lagi kohe kambing dicampur dengan gedebong pisang dan daun bambu, kemudian paling atas itu arang sekam gitu ya. Medianya seperti itu, perbandingannya itu 1 1 2 setengah 2 1 1 1 1 1 2 ya gitu. Jadi 1 liter Magicom ya kawan. 1 liter Magicom itu untuk serutan gergaji dan arang sekam. Kemudian untuk kohe kambing itu bisa 2 liter. Oh maaf, tapi terbalik ya kawan, maaf terbalik, mohon maaf. Jadi serutan gergaji 2 liter, kemudian kohe kambing 1 liter, dan arang sekam itu setengah liter gitu. Jadi perbandingannya 2 1 setengah ya. 2 liter serutan gergaji, 1 liter kohe kambing yang sudah dicampur dengan gedebong pisang dan daun bambu, kemudian setengah liternya arang sekam ya. Itu takarannya saya gunakan bekas Magicom ya, bekas Magicom. Kemudian ada juga ini perawatan penyiraman sehari-harinya. Saya gunakan 7 jenis ya, 7 jenis cairan. Yang pertama ada air cucian beras, kemudian air kolam, kemudian air bawang merah yang sudah di blender, kemudian POC fosfor, POC nitrogen, POC kalium, dan PSB ya, seperti itu. Jadi tiap hari bergilir ya, misal hari ini air cucian beras, besoknya air kolam, besoknya lagi dilanjut dengan air bawang merah yang sudah di blender, kemudian dilanjut dengan POC fosfor, POC nitrogen, POC kalium, dan PSB yang terakhir. Tapi catatan ya, di usia jahe yang di bawah 5 bulan itu penyiraman, penggunaan POC kalium itu jangan berlebihan ya.
Jadi takarannya itu cukup 321 ya. Kalau mau dicampur itu bisa, setiap penyiraman dicampur 321 ya takarannya. 3 liter POC fosfor, 2 liter POC nitrogen, 1 liter POC kalium. Nah, nanti kalau usia jahe sudah berada di atas 5 bulan sampai 12 bulan itu dibalik takarannya gitu ya. Yang justru dibalik itu yang 1 liternya fosfor, 2 liternya nitrogen, 3 liternya kalium ya. Karena dalam masa 5 bulan ke atas itu masa perkembangan pembesaran rimpang jahe ya kawan-kawan. Kalau sekarang itu lebih ke memperbanyak tunas, memperkuat batang gitu, dan memperbanyak daun lah seperti itu. Nah, kita lihat, kita lanjut ya. Yang 12 sudah 12 tunas baru. Ini sengaja saya sekalian ada kelinci supaya tidak susah bikin POC nitrogen, karena dalam POC nitrogen itu campurannya salah satunya itu harus ada urin kelinci. Selain harus ada gula merah dan M4 gula merah, kemudian urin kelinci. Lanjut sini. Nah, dibalik kesuburan ini tanaman jahe ini yang umurnya 2 bulan sudah berkembang seperti ini, ada juga ya kawan, ternyata ada juga yang pertumbuhannya masih kurang gitu, sangat, bahkan dibilang itu sangat terlambat gitu ya. Lalu tidak mungkin semuanya juga mulus semua, pasti ada sebagian atau salah satu lah yang pertumbuhannya kurang, contohnya seperti ini. Yang lain sudah sampai ada yang 16, paling sedikit 4, 5, yang ini baru 2. Ini juga lihat batangnya juga agak kurang sehat ini. Kemarin kan sempat 3 minggu ke belakang ini terserang penyakit ya, hama, entah hama atau penyakit. Ini kebetulan ini bercak ya, seperti ini. Bercaku nih, ini sisa pemangkasan, kebetulan hari ini belum dipangkas lagi ya, sampai hari kemarin nih, sampai ada yang sampai mau habis ini tiap batang daunnya ini saya pangkas. Kebetulan hari ini belum dilakukan pemangkasan karena saya lihat tidak separah hari-hari sebelumnya setiap harinya, karena setiap hari ini selalu ada aja yang bercak. Tapi alhamdulillah hari ini tidak separah hari-hari yang kemarin ya. Nah, ini sampai di bawah ya. Ini saya insya Allah sekitar ada kurang lebih 3.000 sarung ya kawan. Ini penanamannya yang di media sarung. Ini seperti ini ya, air kolam. Air kolam adalah sengaja saya bikin supaya tidak ribet ya, cari kesana kemari karena kebetulan agak jauh kolamnya ya. Jadi langsung bikin aja. Ini isinya ikan lele. Ini ada PSB ya. Nah, ini fotosintesis bakteria. Ini salah satu jenis pupuk cairannya kawan. Ini media yang digunakan atau yang dibuat untuk pembuatan ini ya, PSB itu yaitu yang pertama telur, yang kedua micin, dan yang ketiga air kolam ya. Takarannya dari 3 botol ini itu 1 telur dicampur dengan 1 sendok micin ya, diaduk sampai rata dan dibagi menjadi ke 3 botol ini. Ini kalau nggak salah baru 5 hari, kita 1 minggu nih. Tapi yang pasti ini belum lebih dari 1 minggu, dan sebagian ini sudah ada yang berwarna merah ya teman. Sudah ada yang berwarna merah. Kalau ini sisa yang tahap awal, ada sisa 3 lagi ini. Kebetulan waktu itu sisa cuman habis 30 botol untuk 1 kali penyiraman. Ini saya perbanyak, bikin 60 botol supaya bisa dipakai 2 kali penyiraman ya, supaya tidak ribet lagi ya. Nah, ini air cucian beras.
cucian beras ada, kemudian VOC, fosfor yang ada di ember itu ya, yang di ember hijau VOC fosfor, kemudian itu ada nitrogen dan VOC kalium ya. Kebetulan belum bikin lagi, ini ada sedikit lagi lah, cukup 1 kali penyiraman lagi, 1 sampai 2 kali penyiraman. Nah, ini media yang sedang saya buat ya, pupuk untuk nanti. Kebetulan kan saya rencana mau tanam lagi sekitar 600 polybag lah, 600 polybag. Ini media sedang saya siapkan, sedang fermentasi dulu ya. Sama ya medianya, serutan gergaji, kohe kambing, daun bambu, gedebong pisang, dan arang sekam. Nah, pemirsa, apa manfaat? Sering banyak yang bertanya ya, apa manfaat dari air cucian beras, air kolam itu ya? Gitu, apa manfaatnya? Sini saya perlihatkan ya, ini sampel. Ini sampel, ini di media tanah, ini umurnya sudah 4 bulan lebih 4 hari ya kawan. 4 bulan lebih 4 hari ini. Nah, dari awal ini cuma 3 jenis yang saya pergunakan untuk penyiraman. Air cucian beras, air kolam lele, dan air bawang merah. Kita lihat kesuburannya, batangnya besar-besar, hijau-hijau ya. Nah, ini sudah ada 22 tunas ini, 22 sampai 23 tunas lah, misalnya segitu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22 ya, 22 tunas baru. Nah, ini sebagian sudah saya pruning karena uji coba ya, saya penasaran karena banyak yang mengatakan bahwa di pruning itu bisa mempercepat memperbanyak tunas baru. Jadi saya penasaran, daripada tidak tahu sama sekali, saya uji coba di media tanah. Saya pruning sebagian batangnya, dan kita lihat 1 sampai 2 bulan ke depan apakah ada perbedaan dengan yang tidak di pruning di situ ya. Kebetulan ada sebagian yang tidak di pruning ya, untuk nanti dibandingkan mana apakah pruning itu ada efeknya ke tunas, untuk bahwa lebih banyak tunasnya ini hasilnya dibandingkan yang tidak di pruning ya. Kita lihat nanti 1 bulan 2 bulan ke depan. Ini juga sudah sampai ada yang 30 tunas baru. 30 tunas baru ya. Ini paling banyak 30 tunas, 31 mungkin sekarang. Ini 30 tunas itu 2 hari ke belakang ya. Dan ini yang tidak di pruning. Yang tidak di pruning ini ada 1, 2, 3, 4 lah, 5 bedengan. Ini diantara semuanya yang 4 bedengan ini yang paling banyak, ini yang sudah 27 tunas baru ini bedengan ini. Ini yang tidak di pruning ya kawan. Ini seperti ini segar-segar. Nah, ini 20 lebih lah, ini juga sama. Jadi rata-rata itu 20 ke atas lah. Ini rata-rata 20 tunas ke atas ya selama 4 bulan ini, 44 bulan. Ada juga memang yang di bawah 20 tunas ya. Itu ada yang masih 12, 13, tapi cuma 1, 2 rumpun lah gitu. Kalau ini nih, kalau ini nggak tahu ini. Ini dari awal ini jahitan seperti ini. Saya juga ini tidak dilanjut secara serius merawatnya karena sampai 3 bulan kemarin ini perkembangannya seperti ini. Ada tumbuh tunas baru mati, tumbuh tunas baru mati lagi. Entah kenapa, mungkin dari bibit awalnya nggak tahu ya, karena kebetulan ini yang 4 bedengan ini bibitnya berbeda dengan yang ini. Cuma ada 1 ini yang bagus, itu perkembangan tunas. Ini juga muncul seperti ini serempak waktu bulan ketiga. Ini juga sama seperti ini awalnya ya, muncul tunas baru mati, muncul tunas baru mati. Tapi bulan kemarin, bulan ketiga ini sehat-sehat ini, alhamdulillah ya. Bahkan sekarang ini 2, 3, 4, 5, 6, 13 tunas ini. 1 bulan ini bisa memunculkan 11 tunas baru ini 1 bulan. Oke, baik seperti itu ya kawan-kawan. Ini yang
bisa saya jelaskan ya tentang perkembangan jahe saya yang di Mendia Karung yang umurnya sekarang 2 bulan pas ya hari ini. Bila ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kalaupun ada kritikan, masukan untuk kemajuan ya, kemajuan saya dalam bertani jahe umumnya bagi kita semua, silakan kita sharing, silakan cantumkan di kolom komentar. Kita sharing-sharing di kolom komentar. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan, apa yang kita niatkan selalu ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua sukses dalam bertani jahe. Umumnya semua petani Indonesia, maupun itu mau bertani jahe, bertani porang, apapun itu ya, palawija dan sebagainya, mudah-mudahan semuanya sukses selalu. Amin ya Allah rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.